halo historian, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Selamat datang di tempat yang penuh dengan keramaian. Makin ramai lagi kalau Pak Kumis yang satu ini kembali lagi bersama dengan kita. Oke, topik kali ini saya mau membahas tentang salah satu rudal. Lebih tepatnya sih roket balistik yang pernah dirancang oleh Jerman pada era Perang Dunia Kedua. Tapi bukan V1 atau V2 ya. Udah banyak yang tahu kalau itu. Nah, roket yang satu ini banyak dari kalian mungkin nggak pernah dengar. Roket yang dirancang oleh Jerman untuk menambah daya gempur serangan artileri. Roket yang semula diharapkan akan membantu menyelamatkan Jerman dari tekanan sekutu. Roket balistik yang efektivitasnya ya akan kita ketahui nanti ya. Inilah dia roket balistik Jerman yang dijuluki sebagai V4 atau yang lebih dikenal sebagai Rheinbote. Sebelum kita berbicara sejarah pengembangan Rheinbote, perlu kalian ketahui ya bahwa pada era Perang Dunia Kedua, biasanya pihak mana yang lebih unggul dalam hal logistik, otomatis persiapannya akan lebih matang. Kesempatan untuk menyerang dan memukul mundur musuh akan lebih besar. Jerman memang lebih unggul pada tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua dengan taktik Blitzkrieg-nya. Taktik yang sebenarnya itu simple, fokus di satu titik, menyerang, dan menerobos posisi musuh dengan cepat. Memanfaatkan ketidaksiapan pihak lawan, infanteri dan kendaraan tempur lapis baja menyerang secara bersamaan. Ditambah, dukungan serangan bomber yang menjadikan pihak musuh tidak punya kesempatan untuk mengatur pertahanan. Bisa kita lihat ya, bagaimana Jerman begitu perkasa dan hampir nggak bisa dihentikan di segala front. Awal-awalnya aja sih, terakhirnya gue juga yang bantuin lo kabur ya kan? Tapi semakin lama perang berlangsung, semakin meluasnya ekspansi wilayah Jerman, kelemahan pun mulai nampak, terutama dalam hal pasokan logistik, baik itu logistik wilayah maupun logistik pertahanan. Salah satunya adalah kurangnya logistik untuk kebutuhan artileri di garis depan. Jerman membutuhkan sebuah artileri yang mudah dipindahkan, mampu menembak dari jarak jauh dengan aman, dan memberikan dukungan gempur tanpa harus berada di garis depan. Nah, dari sinilah pengembangan Rheinbote dimulai, tepatnya pada tahun 1943 oleh perusahaan yang bernama Rheinmetall Borsig AG yang berada di Berlin Marienfelde. Perusahaan ini mengembangkan sebuah konsep artileri yang sanggup menembak hingga jarak lebih dari 150 km. Solusi terbaik agar jarak jangkauan menjadi lebih jauh, maka muncullah ide penggunaan tenaga dorong roket. Roket balistik yang diharapkan menjadi solusi artileri pendukung serangan atau pertahanan bagi pasukan Jerman dari jarak jauh. Diberi nama sebagai Rheinbote, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Rhine Messenger. Kalau bahasa Indonesia, kita sebut aja ya, kurir Rhine atau pembawa pesan dari Rhine. Kalau di bahasa Indonesiain kenapa malah aneh ya? Ya, pokoknya namanya adalah Rheinbote. Jadi itulah awal mula dan alasan kenapa roket ini mulai dikembangkan. Oke, sekarang kita bicara soal spesifikasinya. Rheinbote memiliki panjang kurang lebih 11,5 meter. Dilengkapi dengan 24 sayap penyeimbang, 6 sayap ekor, 12 sayap badan, dan 6 sayap kanar. Lalu, roket ini didorong dengan 6 nozzle roket. Secara umum, Rheinbote dilengkapi dengan hulu ledak berkekuatan besar seberat 40 kg. Menampung bahan bakar sebanyak 580 kg. Lalu berat maksimal roket ini untuk meluncur yaitu sekitar 1.700 kg. Biasanya, Rheinbote dibawa dan diluncurkan melalui sebuah platform atau sebuah tempat peluncur yang dinamai oleh Jerman sebagai Miller Wagons, yang juga dipakai sebagai tempat untuk meluncurkan roket V2. Untuk bahan bakar, Rheinbote umumnya menggunakan bahan diglikol dinitrat. Jujur aja ya, saya bukan ahli kimia, hanya sebatas memberitahu bahan bakar apa yang digunakan oleh roket ini. Nanya sama dia malah dikiranya pasta gigi.
Jadi, kalau ada dari kalian yang lebih paham apa itu diglycol dinitrat, saya minta bantuan kalian untuk menjelaskan lebih rinci di kolom komentar ya. Biar kita semua sama-sama tahu, oke? Yuk, lanjut. Kecepatan yang sanggup dicapai oleh roket ini yaitu secepat 6.800 km per jam dengan ketinggian maksimum 76.000 meter dan daya jelajah sanggup mencapai 220 km. Dengan kecepatan lebih dari Mach 5, sebenarnya Rheinbote merupakan roket tercepat yang pernah dimiliki oleh Jerman pada masanya. Jika kita bandingkan dengan roket V2 yang mencapai kecepatan maksimum 5.760 km per jam, jelas kalian bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang lebih cepat. Tapi anehnya, entah kenapa Rheinbote tidak tercatat sebagai roket balistik tercepat yang pernah dimiliki oleh Jerman. Apa mungkin kurang beken, kurang terkenal, kurang memberikan efek bagi pihak sekutu? Nggak tahu juga deh. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Jerman, Rheinbote tahap awal pertama kalinya berhasil diluncurkan pada tahun 1943 di Blizna yang berada di Polandia. Walaupun berhasil meluncur dan sukses melakukan uji coba, tapi muatan bahan peledak yang dimiliki Rheinbote dinilai kurang besar untuk membombardir area yang ditargetkan. Meskipun tidak efisien, tapi para pemimpin Nazi mulai mulai panik, putus asa, tidak punya pilihan lain akibat tekanan sekutu dari dua front, terpaksa memberikan perintah untuk tetap menggunakan Rheinbote sebagai artileri tambahan. Termasuk persetujuan dari lo kan ya? Oh ya, termasuk persetujuan dari Pak Kumis ini. Dari laporan yang ada, mulai dari bulan November 1944 hingga Januari 1945, sebanyak kurang lebih 200 Rheinbote diluncurkan dari kota Zwolle dan Nunspeet yang berada di Belanda untuk menggempur benteng pertahanan Belgia di Antwerp. Sayangnya roket balistik ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pihak musuh karena akurasinya tergolong buruk, daya hancurnya nggak seberapa, dan malah beberapa dari Rheinbote tidak meledak saat menyentuh tanah. Wajar lah ya, karena sejak awal roket ini masih dalam tahap pengembangan, tahap uji coba, yang terpaksa harus digunakan demi membantu pertahanan Jerman. Diperburuk lagi, biaya produksi dan kebutuhan material untuk menciptakan Rheinbote dinilai nggak sebanding dengan hasil di lapangan. Sehingga sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, Rheinbote gagal menyelamatkan Jerman dari kekalahan. Hehe, nggak usah manyun. Sisir dulu lagi kumis lo, jelek. Meskipun begitu, pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah Uni Soviet memiliki minat pada roket balistik yang dikembangkan oleh Rheinmetall Borsig AG untuk dikembangkan lebih lanjut dari era Perang Dingin hingga saat ini. Total sebanyak 220 Rheinbote diproduksi oleh Jerman. 200 diantaranya digunakan untuk menggempur benteng pertahanan Belgia di Antwerp seperti yang tadi udah saya jelasin. Sisanya kini berada di museum. Salah satunya yaitu berada di Museum Royal Air Force Gosford yang berada di Inggris, seperti yang kalian lihat di gambar bawah ini. Jadi begitu ya, sedikit sejarah bagaimana Jerman semasa Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan roket balistik Rheinbote yang diharapkan membantu serangan dan pertahanan bagi pasukan darat mereka. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silakan kalian perbaiki aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu, oke? Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.